Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi logika if di Excel. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, fungsi logika if digunakan untuk menguji logika dari suatu pernyataan yang tertulis di Microsoft Excel. Penulisan fungsi logika if mempunyai bentuk sebagai berikut. Sama dengan if, buka kurung, syarat, koma, perintah jika benar, koma, perintah jika salah, tutup kurung. Atau sama dengan if, buka kurung, logical test, titik koma, value if true, titik koma, value if false. Perhatikan bahwa pemisahnya itu bisa menggunakan koma dan menggunakan titik koma tergantung pada laptop adik-adik masing-masing. Jadi nanti sebentar saya akan tunjukkan apakah pemisahnya itu untuk laptop adik-adik apakah menggunakan koma atau titik koma. Nah, ini penting diperhatikan karena bisa mempengaruhi apakah fungsi if yang adik-adik buat itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, sekarang perhatikan di sini ada 3 bagian, ada syarat atau logical test, ada perintah jika benar atau value if true, dan perintah jika salah atau value if false. Nah, artinya kalau bentuk seperti ini, berarti kalau ketika syarat, jadi kalau ekspresi logika benar, ini logikanya di sini atau syarat yang benar, maka perintah pada value if true yang akan dilaksanakan. Value if true ini yang akan kita laksanakan. Tetapi kalau ekspresi logika salah, maka perintah pada value if false yang akan dilaksanakan, yaitu bagian yang ini yang akan dilaksanakan. Seperti apa fungsi logika if? Kita simak contoh-contoh berikut ini. Nah, perhatikan contoh tabel Excel berikut ini. Ada kolom nomor, nama, nilai, dan keterangan. Dan sekarang kita diminta untuk mengisi kolom keterangan dengan logika seperti ini. Jika nilai lebih dari sama dengan 60, maka lulus. Kemudian ada lagi pilihan logikanya adalah jika nilai kurang dari 60, maka tidak lulus. Adik-adik perhatikan di sini ada dua syarat yang sebenarnya kita bisa artikan seperti ini. Jika nilainya ini lebih dari 60 maka lulus, jika tidak artinya jika tidak lebih dari sama dengan 60 atau di sini kita bilang kurang dari 60 maka tidak lulus. Nah, bagaimana kita bisa lakukan pada Excel? Nah, perhatikan berikut ini, saya ubah dulu. Oke. Nah, oke, sekarang kita lihat. Di Excel kita isi dengan cara seperti ini. Sama dengan, lalu kita ketik if, lalu dia mau huruf besar atau huruf kecil tidak masalah. Buka kurung. Nah, ini yang tadi saya katakan, apakah kita akan gunakan titik koma atau koma. Nah, ternyata pemisah untuk di laptop saya itu adalah titik koma. Lihat di sini ya, ada titik koma. Nah, adik-adik silakan lihat di punyanya adik-adik itu titik koma atau titik. Titik koma atau koma. Jika seandainya koma, maka gunakan tanda koma untuk pemisah ketiga pernyataan ini. Namun jika titik koma bisa mengikuti seperti apa yang saya lakukan. Nah, sekarang berarti kita tulis ini contoh yang salah, contoh yang kedua. Tunggu ya. Ini kita bisa tulis if. Nah, seperti ini. Adik-adik perhatikan. Ya. Jika ini kita pilih if sama dengan if C2, ini kolom sel C2 itu lebih dari sama dengan 60. Nah, perhatikan di sini pernyataan yang benar itu apa? Pernyataan yang benar sesuai dengan logika ini adalah lulus. Nah, pernyataan yang salah yang tidak sesuai dengan logika ini adalah yang ini,
yaitu tidak lulus. Setelah itu kita enter, akan muncul seperti ini. Setelah itu kita tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sangat memudahkan kita ketika data kita banyak, misalnya sampai 100 atau lebih dari 100 data pun itu juga sangat membantu. Kita tinggal menarik seperti yang tadi saya lakukan, tarik seperti ini, maka rumusnya akan berlaku untuk semua baris yang ada. Nah, bagaimana adik-adik bisa paham? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh kedua itu yang tadi, yang ini. Oke, kita lihat. Contoh keduanya itu di sini ada kolom nomor, nama, kode, dan keterangan. Untuk keterangan ini, di sini untuk isi maka ada logikanya adalah jika kode sama dengan P maka perempuan, jika kode sama dengan L maka laki-laki. Perhatikan di sini ada dua syarat ya. Nah, sekarang berarti kita tulis sama dengan yang mau dikenai syarat itu adalah C2, ini C2, oke. Oh sorry, if dulu ya, if, lalu kita pilih ini nilai yang mau kita pakai, kode yang mau kita pakai ada di C2, itu sama dengan P. Perhatikan P di sini adalah teks, maka kita pakai tanda kutip. Ingat ya, ini teks. Kalau angka kita tidak perlu tanda kutip, namun jika teks kita perlu tanda kutip. Lalu setelah itu kita titik koma. Di sini dia bilang apa? Jika sesuai dengan jika kodenya itu nilainya P, berarti bernilai benar, maka itu akan kita tulis perempuan. Nah, perempuan itu merupakan teks, maka kita perlu pakai tanda kutip 2 seperti ini. Lalu kita jika salah berarti kalau kodenya bukan P. Ya, di sini ada kode L ya. Kalau kodenya bukan P, maka dia menjadi ya laki-laki. Oke. Lalu setelah itu kita tutup dan kita tutup kurung dan kita enter. Nah, ini sudah sesuai. Lalu kita turun ke bawah ya. Ini seperti ini ya adik-adik. Ini sudah jadi. Nah, perhatikan di sini juga tadi kalau adik-adik lihat di rumus saya itu kata lulus itu menggunakan tanda kutip 2 atau tanda petik 2. Itu kenapa? Karena berupa teks. Kalau seandainya bukan teks, maka misalnya berupa angka seperti 60 dan seterusnya, itu tidak perlu kita pakai tanda kutip. Mohon diingat-ingat ya adik-adik. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu seperti ini. Ada kolom nomor, nama, jumlah jam kerja per hari, lalu keterangan. Setelah itu isi kolom keterangan dengan jika jumlah jam kerja per hari lebih dari 8 maka lembur. Lalu yang berikutnya, jika jumlah jam kerja per hari sama dengan 8 itu disebut tidak lembur. Maka kita tuliskan rumusnya, ini sama dengan if, lalu yang mau dikenai adalah di C2. Oke, kita langsung lebih dari 8. Lalu setelah itu berarti pernyataan yang benar apa? Pernyataan yang sesuai dengan jika jumlah jam kerja per hari itu lebih dari 8, yaitu lembur ya. Oke, pernyataan yang salah berarti kita ambil yang ini. Yang sama dengan 8 itu kita tulis tidak lembur. Oke, setelah itu kita tutup kurung dan kita enter. Kita rapikan dulu ya. Oke, setelah itu kita tarik ke bawah rumusnya. Nah, adik-adik perhatikan ketika sama dengan 8, jumlah kerja per harinya itu 8, maka ditulis keterangan tidak lembur. Nah, ketika lebih dari 8, keterangannya adalah lembur sesuai dengan permintaan untuk isi kolom keterangan. Bagaimana adik-adik bisa paham bagaimana menggunakan fungsi logika if? Oke, perhatikan contoh berikut ini. Nah, kalau tadi itu kita ada 2 kemungkinan, yaitu ini adik-adik lihat dari tadi itu kalau 2 kemungkinan, ini ada 2 kemungkinan ya.
dua kemungkinan yang ditawarkan atau 2 syarat. Nah, sekarang di contoh 4 itu diminta ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 80, maka keterangannya luar biasa. Lalu jika nilai itu lebih dari sama dengan 60 tapi kurang dari 80, maka nilainya kita sebut pas. Lalu kalau nilainya itu kurang dari 60, maka keterangannya itu mengecewakan. Nah, ini sudah ada 3 pilihan. Kira-kira bagaimana adik-adik bisa menyelesaikan soal seperti ini menggunakan fungsi logika if? Oke, adik-adik silahkan coba kerjakan dan kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih.